Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna istimewa untuk menyaksikan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR dan DPD RI secara daring. Momentum ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya membangun Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Agung Setio Utomo. Turut hadir Bupati Tanggamus Dr. Andes Haji Mosaleh Asnawi MAMH, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua DPRD menegaskan pentingnya menanamkan semangat kebersamaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ketua DPRD juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan para pahlawan. Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, disoroti berbagai langkah strategis pemerintah untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Presiden juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, SDM yang unggul menjadi pondasi utama bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan global dan perubahan dunia yang cepat. Isu perubahan iklim, ketegangan geopolitik, hingga dinamika ekonomi internasional menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Pidato kenegaraan tersebut juga berisi ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersatu, menjaga kerukunan, dan memperkuat persaudaraan tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. Menanggapi pesan Presiden, Bupati Tanggamus Dr. Andes Haji Mosaleh Asnawi MAMH menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan sinergi dengan semua pihak, terutama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Agung Setio Utomo menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat dan mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemajuan bersama. Kemerdekaan Republik Indonesia yang 2025 dimulai. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus dimulai, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Kami mengucapkan selamat datang di Gedung Rakyat ini. Semoga kebersamaan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan apa yang kita perbuat pada hari ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Tabikun, Merdeka. Yang saya hormati Saudara Bupati Tanggamus, saya hormati Bapak Wakil Bupati Tanggamus, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati anggota Forkopimda yang mewakili Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para asisten, dan tim ahli DPRD, kepala perangkat daerah Kabupaten Tanggamus, kepala instansi vertikal, terima kasih kepala DPS, ketua Bawaslu, ketua KPU, kepala kantor, kepala bagian, camat, ketua APSI atau yang mewakili, ketua APSI Kabupaten Tanggamus. Saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK hadir dalam kesempatan hari ini, Ketua 1 Tim Penggerak PKK, Ibu Ikada, Ketua Dharma Wanita, dan
Bupati Mangunan, Kepala BUMD, Kepala Bank Lampung, Kepala BPRS, Kepala Bank BRI Sabang Kota Agung, pimpinan partai politik, organisasi kepemudaan, hadir ada Ketua Fatayat, Ketua Aisyah, para perintis kemerdekaan, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, youth veteran, mass media, para undangan, serta hadirin yang kami hormati. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 3 tahun sidang 2025 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Izin saya ulangi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 3 tahun sidang 2025 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Bupati, Wakil Bupati, serta hadirin paripurna yang kami hormati. Pada hari ini marilah kita panjatkan puji syukur atas semua rahmat dan hidayahnya, serta semua nikmat yang kita dapatkan hari ini, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita masih berkesempatan hadir untuk mengikuti rangkaian acara rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita jadikan momentum peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai hari kemenangan sekaligus momentum untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tanggamus menuju masyarakat yang makmur, maju, dan sejahtera. Momentum dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia di pemerintah Kabupaten Tanggamus tahun ini mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, yang mana secara keseluruhan tema ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan, kedaulatan, kesejahteraan, dan semangat kemajuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Saudara Bupati, Wakil Bupati, serta hadirin rapat paripurna yang kami hormati, dengan diperingatinya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025, kita berharap semoga kita dapat lebih meningkatkan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara, menanamkan jiwa dan semangat kebersamaan, jiwa yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Untuk itu pula, maka kita perlu mempererat rasa persatuan dan kesatuan berbangsa, juga bernegara, dan terus-menerus menumbuh kembangkan semangat kebersamaan dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Melalui momentum hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ini, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus, marilah kita bersama-sama untuk semakin cermat, kritis, dan berdaya saing, serta dapat berkolaborasi dalam menghadapi tantangan seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi sosial. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro juga harus terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Peningkatan ekonomi dan pemerataannya juga
Hadirin rapat paripurna istimewa yang kami hormati, sambil dimulainya pidato kenegaraan, maka kami skor sambil marilah kita langsung mengikuti sidang tahunan MPR di DPR RI. Kebangsaan Indonesia Raya. Awal pidato ini, kami mengajak kepada segenap bangsa Indonesia untuk bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia, keberkahan dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita bangsa Indonesia, terutama nikmat kemerdekaan. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, kita, seluruh bangsa Indonesia, akan merayakan kemerdekaan ke-80. Kita akan kembali mengibarkan sangsaka merah putih dengan penuh haru dan hormat di seluruh penjuru tanah air. Namun, tahun ini peringatan itu telah berbeda dan lebih teristimewa. Kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sebuah angka yang bukan hanya besar secara matematis, tetapi juga monumental dari segi sejarah. 8 dekade yang lalu, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Dwi Tunggal Proklamator kita, yakni Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Ini adalah sebuah deklarasi tegas bahwa bangsa Indonesia ingin berdiri di atas kaki sendiri dengan harga diri dan kemanusiaan yang utuh. Momen peringatan kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi juga tentang merenungkan perjalanan bangsa kita dari masa ke masa, serta menetapkan langkah-langkah baru untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, nasionalisme bukan hanya slogan. Bung Karno pernah mengingatkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Namun, beliau juga menekankan bahwa penghormatan bukan semata dalam bentuk monumen dan upacara, tetapi dalam kemauan kolektif yang terus melanjutkan cita-cita para pendiri bangsanya. Kemerdekaan itu bukan pencapaian akhir, melainkan pintu menuju kerja keras dan pembaharuan tiada henti.
Itulah yang diingatkan oleh Bung Hatta tentang kemerdekaan kita. Dalam kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit dan pesan tersebut, yaitu untuk menjadikan Indonesia negara besar dan kuat yang bukan hanya sanggup bertahan, tetapi kompetitif dan berdaulat di pentas dunia. Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat dan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Dalam sistem demokrasi Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, partai politik memegang peran strategis dalam membentuk perwakilan rakyat. Partai politik bukan sekedar kendaraan menuju kekuasaan, tetapi jembatan antara rakyat dan negara. Dari partailah wakil rakyat dilahirkan, dari partailah presiden dan kepala daerah diusung. Oleh karena itu, partai politik memikul tanggung jawab besar sebagai sokoguru kedaulatan rakyat. Partai politik bukan hanya struktur organisasi, partai politik adalah institusi perjuangan yang seharusnya berdiri tegak di atas nilai, integritas, dan kepercayaan rakyat. Sebab partai tanpa nilai perjuangan akan membawa kekuasaan kehilangan arah dan makna bagi rakyat. Karena peran strategis itulah, partai politik tidak boleh berhenti membenahi diri. Partai harus menjadi tempat lahirnya para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi kepentingan rakyat. Namun, keberhasilan partai politik dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada sistem yang menjadi wadahnya. Sebaik apapun visi dan integritas partai, jika sistem politik, khususnya sistem pemilu, tidak mendukung terwujudnya kedaulatan rakyat secara nyata, maka suara rakyat berisiko terdistorsi. Sistem pemilu kita sebagai sarana utama membentuk perwakilan memang belum sepenuhnya sempurna. Tantangan kita adalah memastikan bahwa sistem ini benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dan memilih pemimpinnya. Saat ini, demokrasi dalam pemilu kita selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Kita semua memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati, dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri. Harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Harus berani melihat
penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak. Majelis yang terhormat, sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif. Saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth. Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu. Kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini. Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir keluar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal. Karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu. Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok. Itu yang kita namakan suatu ekonomi mata rantai yang saling memperkuat, bukan saling menghancurkan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya dan saya yakin bahwa dengan kita bersatu, dengan kita bergotong royong, dengan kita mencapai demokrasi sesuai dengan budaya kita, ekonomi sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, insya Allah Indonesia akan semakin kuat, semakin sejahtera. Kita memilih beberapa tonggak sebagai tema kita. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera. Rakyat harus sejahtera. Kalau rakyat tidak sejahtera, saya katakan kita gagal sebagai negara merdeka. Kita akan berhasil sebagai negara merdeka kalau rakyat kita sejahtera. Karena itu, marilah kita bekerja sama. Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita,
Silakan yang berada di luar pemerintah tidak ada masalah. Terima kasih. Kita butuh koreksi. Kita butuh pengawasan. Kita butuh kritik. Walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakkan juga. Tapi nggak ada masalah. Jangan berhenti kritik. Saya juga minta dari koalisi kita tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi, harus berani koreksi. Ya. Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum. Tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sidang majelis yang terhormat, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Mungkin inilah tandanya bahwa demokrasi kita kuat, karena saya adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia yang akan memimpin perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-8 dasawarsa. Memang ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Dan saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan. Karena saya ikut pemilu 5 kali. Alhamdulillah 4 kali kalah. Tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Merdeka! Merdeka! Peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Tanggamus juga diwarnai dengan berbagai kegiatan yang menggugah semangat nasionalisme. Mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga kirap merah putih yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen agar perayaan kemerdekaan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat rasa persaudaraan dan mempererat hubungan antar warga. 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Perjalanan panjang bangsa ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari pengabdian tanpa henti. Dari Tanggamus, semangat kebersamaan dan gotong royong terus berkobar menjadi energi untuk membangun negeri yang adil, makmur, dan bermartabat. DPRD Kabupaten Tanggamus bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat siap bersatu, bekerja dan berkarya untuk Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan berkeadilan. Baik, yang pertama sikap formal 1, 2, 3 selesai. Yang kedua Tanggamus maju. 1. Baik, dari bersama 2, 3.